Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat anak-anak kita Tamborin. Nah, saudaraku, hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan tidak pernah gagal. Ada mungkin teman kita, saudara kita, sahabat kita, suatu ketika mungkin mereka pernah menjanjikan kita sesuatu. Lalu berlangsungnya waktu, tiba-tiba kita nggak pernah dengar janji yang mereka pernah ucapkan pada kita. Nah itu manusia, saudaraku. Tapi kalau Yesus, Alkitab berkata semua yang difirmankannya pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 12 ayat 1 sampai yang kedua. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 15 ayat 5 sampai yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Bisa ditampilkan ayatnya? Nah jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan 3 tokoh Alkitab dan kita akan melihat bagaimana Yesus bekerja secara luar biasa di dalam ketiga tokoh Alkitab ini. Yang pertama adalah Abram. Ya, Abram dipanggil Tuhan, ya. Dia tinggal di Haran, sebelumnya dia tinggal di Ur Kasdim dan Tuhan ngomong pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah hari ini kita bersyukur ya, Tuhan nggak ngomong seperti itu pada kita. Firman-Nya sudah ada, perjanjian lama, perjanjian baru, dan tiap minggu kita diberitakan tentang Yesus. Bayangkan kalau hari ini kita menjadi orang-orang di perjanjian lama itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama Abram, kamu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Bahkan tempat itu pun kalau kita baca, ya, di awal-awal pasal, di awal-awal ayat, kita nggak tahu tempat itu di mana, letaknya di mana. Ya pokoknya pergi aja, jalan terus. Tapi puji Tuhan, selalu apa yang dikatakan Tuhan, pasti apa? Terjadi. Nah, belum lagi negeri itu diberikan kepada Abram, Tuhan ngomong lagi sama Abram, kamu coba lihat bintang-bintang di langit. Bisa enggak kamu ngitung? Kalau kamu bisa ngitung bintang-bintang di langit, ya berarti keturunanmu sebanyak itu. Sejujurnya Bapak Ibu, kalau saya jadi Abram waktu itu, ini pengakuan saya sebagai manusia. Loh, punya anak aja belum, ya kan? Punya istri aja sudah lansia, tua. Gimana caranya sepasang lansia itu punya apa? Punya anak. Sedangkan mungkin banyak di antara kita dulu ya, saya bilang dulu ya, jatuh tempo tanggal 25, 20 aja sudah deg-degan loh. Padahal sebenarnya tiap bulan mungkin kita sering mengalami hal itu. Tapi selalu beberapa orang ya, teman kita yang lain, atau kita yang dulu, ya selalu ada waktu, masih beberapa hari, masih beberapa minggu, tapi jantungnya ini sudah kencang tuh. Nah, siapa yang alami katakan haleluya. Nah, dulu ya, dulu. Hari ini saya percaya kita semua enggak ngalami hal itu. Tagihan tanggal 25, 20 sudah punya ya. Amin. Amin ya. Kejadian 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Padahal anaknya belum dapat tuh, belum diberikan. Tuhan janji lagi tuh. Engkau akan kubuat menjadi
menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, 3 tokoh yang nanti kita akan lihat ini, saudaraku, 2 tokoh ini sesungguhnya bukan berasal dari orang percaya, bukan berasal dari Allah yang disembah oleh Adam dan Hawa mula-mula. 1 orang tokoh pernah murtad, tapi kembali lagi percaya pada Yesus. Nah, kita berkata Tuhan mengubah nama Abraham menjadi siapa? Abraham. Karena sesungguhnya Abraham itu bukan orang yang menyembah Allahnya Adam dan Hawa. Bapaknya Abraham adalah Terah. Nah, Terah ini menyembah Allah yang lain. Saya akan bacakan di Yosua 24 ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, orang bilang, ya Abraham diberkati kan karena Abraham menyembah Tuhan. Iya, sebelum itu Abraham adalah Abram. Orang bilang, ya, teman-teman kita yang lain, kalau kamu mau diberkati, kamu harus A, B, C, D, dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah punya mau, apapun dia bisa lakukan, amin. Kalau Tuhan yang punya gawe, ya, bahasa Semarang gitu, kalau Tuhan yang punya gawe, ya, dia pasti yang akan melakukan sesuatu, dia pasti yang akan inisiatif. Dia datangi Abram. Abram itu bukan orang yang percaya kepada Allahnya Adam dan Hawa. Dia menyembah Allah yang lain seperti bapaknya. Sama seperti anak kita. Ya, kalau kita punya anak, kita ke gereja, tentu anak-anak kita akan otomatis datang ke gereja. KTP-nya sama, beragama Kristen. Sama seperti Abram waktu itu. Sesungguhnya dia bukan orang yang percaya. Ya. Tapi Tuhan punya kehendak. Tuhan punya firman yang disampaikan kepada bapaknya. Abraham yaitu Terah. Nah, untuk membuat rencananya terjadi, nama Abraham ini diubah menjadi apa? Abraham. Supaya di satu masa Abraham ini bisa menjadi bapa bagi banyak apa? Bangsa. Nah, kata kuncinya hari ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang punya gawe, dia yang punya inisiatif. Dah, percaya itu aja. Jadi kalau Tuhan yang punya gawe, dia yang mempersiapkan apa? Semuanya. Saya ingat waktu itu pas waktu Aisyah nikah tuh, dia tanya, nanti main pemberkatan ya? Ya, pokoknya nanti kamu tinggal siap jam segini, nanti ada mobil yang jemput, tinggal masuk aja mobil, nanti sampai ke Susanpa, kalau selesai di sana nanti mobil antar lagi sampai ke sini. Saya bilang, yang punya gawe siapa? Aisyah kan. Yang ngatur semuanya siapa? Aristar. Saya cuma apa? Nunggu aja, diam, dijemput, terus saya masuk mobil, diantar sampai ke Susanpa, sampai sini diantar lagi dengan selamat, selesai. Kalau Tuhan sudah yang punya kehendak, kalau Tuhan sudah berfirman Bapak Ibu, kita tenang aja. Nah, banyak orang, kita dulu selalu khawatir ya, kita punya impian, terus kita membaca Alkitab, kita lihat bahwa Tuhan itu berjanji, tiba-tiba beberapa orang itu ingin nolong Tuhan. Seolah-olah dia itu lebih mampu daripada Tuhan. Ya Tuhan, kamu lakukan bagianmu, aku lakukan bagianku. Padahal ketika kita melakukan yang diomongin bagian kita itu, yang terjadi apa? Amburadul kan. Tapi ketika kita pasrah, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita enggak khawatir, saya percaya semua orang pernah mengalami hal ini, setiap kita di tempat ini. Ketika Anda justru santai, relax, diam saja, malah masalah selesai. Tiba-tiba aja berkat datang. Waktu Anda sebelum tidur Anda menikmati berita kabar baik, khotbah tentang Yesus di channel YouTube Sika Ibu Marina, Anda tiba-tiba hatimu tenang, Anda tidur, terus tiba-tiba bangun pagi, buka WA, ada kerjaan baru. Ada job baru, ada berkat baru. Nah, sesungguhnya itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kejadian 21 ayat 1 sampai ke 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. 1 tahun sebelum Sarah mengandung, Abraham ketemu 3 orang. Nah, 3 orang ini adalah malaikat Tuhan yang bermanifestasi sebagai manusia. Ya. Malaikat Tuhan ngomong kepada Abraham, di hari yang sama, tahun depan nanti istrimu apa? Mengandung. Dan Anda tahu ketika 3 orang ini masuk ke dalam kemah bersama Abraham dan mendengar cerita ini bahwa Sarah akan mengandung, apa yang Sarah lakukan? Dia ketawa, saudaraku. Seolah-olah, mana mungkin, aku ini kan sudah tua, kayak gitu. Orang mungkin dengar waktu Anda ngomong, wah utangku pasti lunas, hidupku pasti berkati, anak-anakku pasti punya pendidikan yang baik. Ada orang yang mungkin dengar, masa lawang kamu aja kayak gini yuk, ke gereja aja Natal setahun sekali, yaitu pun kalau ingat. Nah, ada banyak orang-orang yang berkata seperti itu, termasuk saya sendiri, dia meragukan janji Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang punya gawe, aku ya, mau Sarah ketawa, mau dia enggak percaya, tapi firman Tuhan tetap apa? Terlaksana. Apalagi kita hari ini yang hidup di perjanjian baru, hari ini kita pasti ketika dengar janji Tuhan, apa yang kita katakan? Amin. Kita jauh lebih baik dari nenek leluhur kita yang dulu. Mengapa? Karena Yesus sudah diberikan untuk kita. Ada jaminan, ada pengharapan untuk kita bisa ngomong kata amin. Kita mempercayai bahwa apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti terjadi. Bagaimana caranya, kapan waktunya, itu bagiannya Tuhan. Yang terpenting adalah kita mempercayai apapun yang firman Tuhan katakan, apapun yang janji Tuhan katakan. Nah, oleh sebab itu saya sering ngomong pada kita semua dulu, kerja itu salah satu sarana supaya kita itu enggak boring di kamar nunggu janji Tuhan. Janji Tuhan tetap terlaksana Bapak Ibu. Nah, tapi untuk itu kita bekerja, kita nolong orang, kita menghadiri persekutuan orang-orang percaya supaya kita semakin dikuatkan. Janji Tuhan tetap terlaksana, tapi ada banyak orang yang di tengah kita melewati perjalanan hidup ini, dia kadang ragu. Mengapa? Seharusnya ketika kita tahu bahwa janji Tuhan itu ada buat kita, pasti terlaksana dalam hidup kita, kita kumpul bersama saudara seiman, kita menikmati waktu bekerja dengan penuh sukacita, kita kumpul bersama keluarga kita, selagi ya kita menanti Kairos Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal yang membuat kita makin menikmati janji-janji Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Petrus. Alkitab berkata seperti ini. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 26 ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jemaat Tuhan, Petrus menyangkal 3 kali ini ada di Matius 26. Sedangkan janji Yesus diucapkan di pasal ke-16. Jadi begini, apakah waktu Yesus ngomong janjinya ini kepada Petrus, Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali? Jawabannya apa? Yesus tahu. Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Tapi Yesus tetap mengucapkan janjinya kepada Petrus. Karena janjinya terjadi bukan atas perbuatan atau kebaikan Petrus, tetapi atas perbuatannya siapa?
Yesus. Begitu pula apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan siapa? Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita enggak perlu takut ketika kita mempunyai harapan, ketika kita mempunyai impian, tapi kita melihat sumber daya kita kayaknya susah, kayak enggak mungkin nih. Kita juga lihat kadang hati kita itu bimbang, khawatir, ya. Bahkan Alkitab ngomong orang yang bimbang itu enggak mendapat apa-apa, tapi bersyukur sekali bahwa dalam masa hidup Yesus ada orang yang ngomong seperti ini, Tuhan, tolonglah aku yang enggak percaya ini. Yesus tetap nolong enggak? Tetap nolong Bapak Ibu. Karena yang terpenting adalah selama kita menjadikan Yesus itu sebagai juru selamat kita, kita enggak perlu khawatir. Amin. Janji Tuhan itu pasti terlaksana di dalam kehidupan kita. Enggak akan pernah gagal, apapun yang diucapkan Yesus enggak akan pernah gagal. Hanya kadang orang lagu, mereka bingung kapan terjadinya, bagaimana terjadinya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sedangkan Tuhan aja nyuruh kepada kita, jangan khawatir. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Yesus. Kita menantikan janji Tuhan itu dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, tanpa rasa khawatir. Karena kita tahu bahwa janji itu terlaksana dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa Alkitab itu tercipta sekarang hari ini ditulis hitam di atas putih supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengerti, kita bisa tahu bahwa nenek moyang kita dulu mereka ditolong. Kalau yang seperti itu ditolong, hari ini juga kita ditolong. Kalau Abraham yang kemudian menjadi Abraham, dulunya bukan orang yang percaya, tapi Tuhan memanggil, Tuhan punya inisiatif, apalagi kita orang yang percaya, jaminan kita jauh lebih jelas. Jaminan kita jauh lebih jelas. Orang-orang perjanjian lama berkata, enggak ada dasar untuk berharap, tapi hari ini kita punya dasar untuk berharap, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita percaya bahwa apapun yang Dia ucapkan, apapun yang Dia janjikan kepada kita, pasti terlaksana. Banyak orang ragu, kenapa? Mereka enggak tahu janji-janjinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di grup BA itu setiap pagi selalu ada firman Tuhan. Nah, kita bisa baca. Kalau menurut Anda, kurang nih, aku masih lapar nih, haus banget. Anda bisa baca Alkitab. Ya, Anda bisa lihat ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang bisa kita deklarasikan, yang bisa kita klaim. Orang enggak percaya, orang ragu karena dia enggak tahu janjinya. Apakah Tuhan nolong aku dalam hal kayak gini ya? Kayak gini ini Tuhan tolong enggak sih? Kalau anak muda mungkin, aku jerawatan nih, Tuhan tolong enggak ya? Apa ada ya janjinya soal ngomong jerawatannya dan sebagainya? Kalau mungkin perempuan, aku udah usia 60 nih, udah usia 55 nih, kayaknya kok kulitku kok mulai berkerut-kerut dan sebagainya. Mau skincare kok dompetnya kok agak tipis, tapi kalau mau ke dokter apalagi kok susah. Nah, aku, Anda harus tahu janji-janji Tuhan, bahwa nenek moyang kita, Sarah, diberi berkat luar biasa, yaitu apa? Awet muda. Terus kalau Anda berpikir, tapi siapa ya di zaman ini yang awet muda karena firman Tuhan, kok kayaknya enggak ada. Anda yang jadi bukti buat firman Tuhan itu kepada orang lain. Tiap hari Anda bisa berdoa, Tuhan, awet muda Tuhan, kuat selalu, enggak sakit-sakitan. Nah, saya bersyukur orang-orang di tempat kita itu kuat-kuat sekali itu. Ya, kemarin kan kita itu minggu yang lalu kayak itu kita bersama pengurus pergi ya, jalan-jalan ya. Saya semenjak pandemi hampir nggak pernah pergi keluar kota, jarang banget. Ya baru-baru ini aja di tahun 2021 kayaknya mulai pergi. Nah kemarin itu saya lihat Tantolina, saya lihat medanya itu ngeri sekali. Dari sini ke sini naik lagi. Saya lihat beliau itu luar biasa. Umur berapa Dan? 65, bayangin 65 tuh dari sini turun lagi, naik lagi ya. Waktu itu kita sempat membatalkan satu tempat, kayaknya dia sedikit kecewa, wah harusnya bisa nih ke sana. Padahal saya dalam hati, ya elah, kesel banget ki, sesuk dino minggu kan,
jalan-jalan ke atas bukit, gunung dan lembah. Waduh. Yang tua seperti itu. Nah, nanti kita yang muda-muda ini kita pasti akan jauh lebih kuat dari hari ini. Makin lama makin kuat, makin lama makin awet muda. Yang percaya katakan, ya, saya doakan kita semua awet muda. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua, semangat ya. Nah, Yesus ngomong kepada Petrus janji seperti itu, di atas kamu akan kudirikan jemaatku. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terlepas di surga. Singkatnya, apa yang kamu katakan di dunia ini, surga pasti mendukung kamu. Puji Tuhan, setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia enggak memutuskan untuk bunuh diri. Kalau Anda mungkin familiar dengan bahasa menyangkal, tapi bayangin kalau Anda berada di sekitar Petrus waktu itu saat penyangkalan, itu ngeri sekali loh saudaraku. Contohnya seperti ini, 3 kali ya. Misalkan anggaplah saya Petrus ya, anggap aja saya Petrus. Loh, kamu kan yang kemarin khotbah di GKI Puri Marina toh? Ah enggak, siapa? Apa itu GKI Puri Marina? Terus orang kedua datang tuh. Iyalah, aku lihat kan kamu percaya Yesus, kamu kan orang Kristen. Siapa bilang aku percaya Yesus? Enggak, Yesus aku enggak kenal. Orang yang ketiga datang lagi. Iya, aku kemarin lihat kamu sering ke gereja kok, kamu pasti orang Kristen tuh, orang yang percaya Yesus. Enggak lah. Itu kalau dibahasakan zaman sekarang loh Bapak Ibu. Artinya waktu itu boleh dikata, Petrus itu murtad pada Yesus. Dia enggak ngakuin Yesus loh, dia nyangkal Yesus 3 kali, enggak sekali, 3 kali. Tapi kalau Tuhan sudah punya pekerjaan ya, sudah punya gawe, saudaraku, orang yang kayak gitu bisa ditarik Tuhan menjadi alatnya. Amin. Jadi kita enggak perlu takut, kita enggak perlu khawatir bagaimana firman Tuhan itu terlaksana dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah rancangannya Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu rancangannya Tuhan, rencananya Tuhan, jadi yang bergerak siapa? Yesus. Yang punya inisiatif siapa? Yesus. Kalau kita hari ini mungkin nggak punya ide, nggak punya inisiatif untuk kita dapat berjuang lebih lagi, untuk dapat kita bekerja lebih lagi, Tuhan dengan segala caranya itu bisa menimbulkan ide dalam kehidupan kita. Bisa membuat kita itu berinisiatif, bisa membuat kita itu bangkit lagi. Dan ketika kita bangkit lagi, Tuhan memberikan banyak hal-hal yang luar biasa, jauh lebih cepat daripada orang-orang lain pada umumnya. Kalau Tuhan sudah punya gawe, Bapak Ibu, enggak ada orang yang bisa menghentikannya. Bahkan diri kita pun, Petrus enggak nyangka waktu dia habis menyangkal Yesus, dia hanya berpikir, ya ampun Tuhan, ya aku kok iso-isone, kok ngene, dia ngregel, dia gelo banget ya. Mungkin hari itu dia berpikir, wah aku tuh enggak layak jadi muridnya Tuhan, aku enggak akan bisa seperti Yesus. Bagaimana mungkin aku bisa membuat orang lain bertobat, aku aja nyangkal Yesus. Waktu itu mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi Tuhan itu baik, janjinya pasti apa? Terlaksana. Apa buktinya? Kisah para Rasul 3. Ayat yang ke-6 sampai ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki orang itu. Itu ayat ke-7, yang ke-6-nya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kita lihat, kita dengar ayat sebelumnya tadi di pasal yang ke-16 apa? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Artinya apapun yang diomongin oleh Petrus pasti apa? Terjadi. Janji Yesus terjadi. Janji itu diucapkan sebelum dia menyangkal, Bapak Ibu. Ya, artinya apapun yang menjadi masa lalu kita, tindakan kita kemarin, tadi pagi, tidak akan pernah bisa merubah janji Tuhan. Janji Tuhan pasti terjadi. Kita mungkin nggak sadar kita ini lagi dalam perjalanan menuju janji Tuhan itu secara waktu manusia.
Tapi di balik layar Tuhan itu melihat dari surga. Tenang nak, santai aja. Pasti terjadi kok, pasti sampai. Mungkin ada di antara teman-teman di rumah juga yang mungkin sekarang lagi nggak ke gereja, ya. Bukan karena kesiangan atau apa, memang kau mungkin ngerasain sesuatu hal yang nggak enak. Mungkin dalam hidupmu engkau berpikir, ya hari-hari ini banyak sekali kejadian nggak enak atau buruk dalam hidupku. Saya berkata kepada kita semua bahwa Tuhan itu melihat kita, amin. Orang lain nggak melihat hati kita, orang lain nggak melihat apa yang kita alami dalam kehidupan kita, tapi Tuhan melihat. Kita mungkin merenungi, susah sekali ya, kayak apa bisa ya masa depanku tuh jauh lebih baik dari hari ini ya. Mungkin ada beberapa di antara jemaat Tuhan di rumah yang berpikir seperti itu, tapi hari ini kita mau percaya, kita mau dikuatkan lagi bahwa janji Tuhan tidak tergantung kepada apa yang kita alami hari ini. Janji Tuhan tidak tergantung dengan isi dompet kita hari ini. Janji Tuhan tidak tergantung pada pekerjaan kita hari ini. Kalau janji Tuhan semuanya tergantung kepada sumber daya atau pekerjaan kita hari ini, kita bisa lihat banyak orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, banyak orang-orang sukses yang dibuat Tuhan luar biasa. Kalau kita selidiki, mereka punya latar belakang yang mungkin jauh lebih buruk daripada kita hari ini, tapi Tuhan bisa melakukan hal itu. Bahkan kita tahu kehidupan murid-muridnya Tuhan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Salah satu contoh adalah yang kita dengarkan hari ini. Siapa? Petrus. Ini orang ngomongnya besar doang. Begitu ditanya orang nyangkal 3 kali, enggak ngakui Tuhan. Itu kalau zaman sekarang kan saya bilang seperti Bapak Ibu tadi, dia itu murtad. Sudah kayak hari itu. Mungkin dia disebut orang, dia ninggalin Yesus. Tapi Yesus baik. Setiap apa yang diomongkan Yesus pasti terjadi, bukan karena apa yang Petrus lakukan, apa yang kita lakukan, tapi siapa Yesus bagi kita, amin. Kalau kita mempercayai Yesus adalah juru selamat kita, tenang aja. Semua yang kita harapkan, impikan, satu persatu akan terjadi secara manusia. Nah kita hanya tinggal menunggu aja. Nah seperti yang saya bilang tadi, waktu kita menunggu, kita menikmatinya dengan bekerja, dengan bersekutu bersama dengan saudara seiman, ke gereja, dengerin Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Kalau kita ada dalam kondisi Petrus di hari waktu dia nyangkal itu, kita akan menghakimi dia, menjudge dia. Kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Mungkin kalau andai kata ya ada murid Tuhan yang lain, bukan yang ke-12 rasul itu. Murid Tuhan kan banyak. Bahkan waktu itu sempat Tuhan mengutus 70 murid dan akhirnya 70 murid itu melakukan banyak mukjizat, tapi setelah Yesus ngomong soal akhir zaman dan soal waktu dia akan disalibkan, mereka kemudian pergi. Nah anggap aja lah ada seorang dari murid yang lain, terus tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus, pasti orang ini akan ngomong, kamu gile, sudah hidup sama Yesus 3,5 tahun loh, mosok bisa-bisanya nyangkal. Kamu sendiri yang bawa bakul sisa 12 keranjang itu kan, Yesus waktu itu kan pembuat mukjizat, 5 roti dan 2 ikan, sisa berapa? 12 bakul. Kamu loh yang angkat bakul itu sendiri, sisanya. Kok isa-isanya kamu ngomong kayak gitu ke Yesus? Kamu nggak bakal bisa jadi itu muridnya Yesus, nggak bakal bisa khotbah seperti Yesus, apalagi nyembuhin. Waktu itu mungkin, hari itu
Ketika Petrus menyangkal Yesus, mungkin orang lain bisa ngomong seperti itu tuh. Tapi yang terjadi apa? 3.000 orang percaya, terus dibaptiskan. Itu tuh setiap kali saya ingat cerita kisah-kisah seperti ini, janji-janji Yesus, dan orang-orang yang dipakai Yesus itu, saya merasa damai sejahtera Bapak Ibu, saya merasa lega. Karena saya tahu banyak hal yang terbatas dalam hidup saya, banyak hal yang terbatas dalam hidup kita. Kita mungkin punya impian jauh lebih besar daripada hari ini. Kita mungkin punya harapan yang besar terhadap orang lain dan kehidupan kita. Tapi rasa-rasanya, ya, ketika lihat kejadian kita yang kemarin, lihat saldo rekening kita, lihat kesan-kesan yang keterodoran, kesan-kesan yang kita buat mungkin kemarin, seminggu yang lalu kok rasa-rasanya kok harapan untuk menjadi orang yang berhasil itu kok sulit sekali. Nah, tapi bersyukur ada firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setiap hari nikmati kabar baik dari Yesus. Karena waktu badai itu datang, ya, kita itu akan seperti rumah yang dibangun di atas apa? Batu. Anda mungkin melihat beberapa orang percaya yang jarang menikmati Yesus, jarang ibadah, jarang kumpul bersama dengan saudara seiman, ya, ketika ada badai datang, ya, dia bingung, dia linglung, dia khawatir. Kenapa? Karena dia membangun hidupnya di atas pasir. Tapi bersyukur hari ini engkau hadir di tempat ini untuk mendengarkan kisah Yesus. Itu artinya kita membangun rumah kita di atas batu. Sehingga suatu ketika resesi terjadi, penyakit-penyakit yang seperti COVID terjadi, kita akan tenang, kita enggak akan panik. Yang mereka enggak kenal Yesus, mereka akan bingung, akan panik ketika hal-hal buruk terjadi. Tapi kita yang sudah tiap hari menikmati kabar baik dari Yesus, waktu banyak hal-hal buruk terjadi, kita bisa ngomong, enggak apa-apa, krisis boleh terjadi, tapi aku tetap kuat di dalam Yesus. Orang lain mungkin harta bendanya menyusut, dijual-jualin, tapi aku percaya kekayaanku pasti bertambah. Ya, kita nggak perlu ilfil ngomong kekayaan Bapak Ibu, karena Tuhan pasti memberkati kita supaya kita jadi berkat. Nah kalau kita nggak kaya, kita nggak jadi berkat, gimana caranya kita bisa kasih orang lain, gimana caranya kita bisa bangun rumah Tuhan kayak gini. Ya, janjinya memang Tuhan itu memberi kita kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Bukan karena kita, kalau karena kita ya siapa kita, kadang kita melakukan keputusan-keputusan yang salah. Kadang kita teledor dengan uang kita. Kadang kita mengucapkan kelepasan, satu momen, beberapa detik kita kelepasan, tiba-tiba kayak menjadi orang yang enggak percaya. Sometimes, kadang-kadang gitu. Tapi bersyukurnya, Yesus itu selalu melakukan janji-janjinya. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah siapa? Abram, yang kemudian menjadi Abram tadi. Abram itu menyembah Allah lain. Dia enggak menyembah Allahnya Adam dan Hawa. Ya, dia dipanggil Tuhan. Tuhan punya inisiatif. Tuhan yang punya gawe. Dia yang melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah Petrus. Ini orang murid Yesus, tapi sempat hari itu dia murtad. Dia enggak ngaku Yesus. Tapi Yesus punya cara yang terbaik untuk membawa Petrus ke dalam rencananya Tuhan. Yang ketiga adalah Saulus. Tentu kita semua tahu, ini adalah orang yang radikal, ekstrim. Ya, dia penganiaya orang Kristen. Bisa disebut dia itu
pembunuh bisa, kriminal bisa. Dosanya besar lah, jahat banget lah kayak gitu. Sampai-sampai orang yang diutus Tuhan untuk mendoakan Saulus ngomong, Tuhan, apa gak enek toh orang lain, ngomong gur wong iki tok toh yang aku harus datangi. Kamu kan tahu Tuhan, dia itu siapa? Tuhan sampai digituin aku sama Ananias. Karena apa? Saulus itu orang yang jahat benar. Ya kalau boleh dikatakan moralitas kita itu sebenarnya jauh lebih baik daripada Saulus kan. Ya, tapi Tuhan mau memakai Saulus dengan latar belakang yang seperti itu. Yang jahat sekali. Yang mungkin gak layak untuk masuk ke dalam kumpulan orang percaya. Oleh sebab itu banyak orang heran, banyak orang kaget ketika tiba-tiba Saulus ini yang akhirnya jadi Paulus ngomong soal firman Tuhan ke orang banyak. Loh, kemarin itu kayak kan kamu mukulin orang, nganiaya orang Kristen, tiba-tiba kok kamu ngomong Yesus, gimana caranya? Itu Tuhan ajaib aku. Kalau kita melihat bahwa kalau Anda dengar kan di berita-berita ada banyak tokoh-tokoh yang radikal kan membenci orang Kristen, menghalang-halangi rumah ibadah. Terus tiba-tiba mungkin satu kali ya, terus tiba-tiba besok dia nongol di TV ceramah tentang Yesus. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Loh kok bisa kan kayak gitu? Nah, itu juga reaksi yang akan timbul. Walaupun sebenarnya kita nggak harus seperti itu. Maksudnya apa? Loh, kemarin kok kayak hal ini mustahil ya? Kok hari ini bisa ya? Kok bisa ya? Loh, kemarin tuh kayak itu aku kok nggak ada duit, nggak ada uang, tiba-tiba hari ini kok Tuhan berkati ya dengan saya yang ajaib ya. Kok bisa ya? Memang seharusnya kita nggak ngomong seperti itu. Karena apa? Mujizat Tuhan itu biasa. Biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi enggak apa-apa kalau tiba-tiba kita terheran-heran dengan kuasanya Yesus yang luar biasa, yang tiba-tiba dia bisa mengubah kemarin A, hari ini B, kemarin minus, sekarang plus, kemarin kurang, hari ini berlebih, kemarin enggak jadi apa-apa, hari ini kita jadi sesuatu yang luar biasa di pandangan mata orang juga. Itu semua karena siapa? Yesus, dia bisa mengubah apapun. Apapun. Yang percaya katakan amin. Kita hanya harus percaya bahwa dia juru selamat kita. Bukan hanya saat nanti kita meninggal, terus dia sediakan tempat di surga. Enggak Bapak Ibu, hari ini juga, pada masa ini juga, di bumi ini juga, waktu kita hidup. Tuhan itu jadi penyelamat kita, amin. Tuhan itu jadi juru selamat kita. Sang bayangkan dalam hati, katakan dalam hati, apapun yang kau harapkan. Enggak pikirkan coba, apapun yang kau harapkan, impikan. Yang kayaknya besar-besar itu. Terus tiba-tiba, sekarang setelah engkau pikirkan hal-hal yang besar itu, coba lihat di rekeningmu isinya berapa. Di dompetmu sekarang isinya berapa, latar belakangmu kayak gimana sebelum hari ini. Nah, kalau Anda lihat yang saya omongin terakhir ini, tiba-tiba Anda pasti, iya ya, kok kayak sumber dayaku lebih kecil pada apa yang kuimpikan itu loh. Nah, tapi kalau Anda memandang Yesus, Anda melihat Yesus, Anda mendengar kisah-kisahnya Yesus, hatimu tuh pasti akan damai sejahtera. Hatimu tuh pasti akan tenang, karena engkau tahu bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan orang percaya. Bahkan, waktu Abraham meninggal pun, cucu-cucunya, cicit-cicitnya ya, keturunan-keturunannya tetap menduduki tanah Kanaan. Tapi kalau dipikir-pikir susah juga Bapak Ibu. Tapi ya namanya Tuhan punya gawe, mau gimana lagi ya. Walaupun bangsa Israel ketika dikejar orang Mesir ya, belakang orang Mesir, depan itu laut loh, bayangin. Nah, maju kena, mundur kena. Mau balik ke belakang kok sudah mau disembelih tuh sama orang Mesir. Di depan kok laut. Nah, gimana caranya tuh? Padahal untuk ke tanah Kanaan Anda harus lewat laut itu dan ke sana dan ke sana. Gimana caranya?
Karena Tuhan yang punya kerjaan, Tuhan yang punya rencananya, laut pun dibelah loh Bapak Ibu, laut dibelah, kanan, kiri. Ya airnya jadi tembok, yang dilewati itu tanah kering. Gimana caranya coba laut dibelah? Bayangin kalau Bapak Ibu Saudara ya, doa sama Tuhan, ngangkat tangan ya, terus ke banjir kanal ya, sungai banjir kanal, tiba-tiba banjir kanal itu terbelah, jeng gitu, terus tengah-tengah itu enggak ada airnya kering, terus Anda jalan-jalan dengan santainya kayak gitu, itu langsung masuk koran tuh. Itu yang Tuhan lakukan loh. Saking dia tuh pengen janjinya itu terlaksana dalam kehidupannya, laut pun dibelah jadi dua supaya bangsa Israel bisa lewat. Nah, terus gimana yang di belakang? Tiang awan yang di depan bangsa Israel pindah di belakang, kembali kepada orang-orang Mesir, sehingga mereka dibutakan, dikabutkan dengan awan yang hitam. Mereka bingung nih, sebelah mana nih, sampai akhirnya laut itu menutup kembali dan tentara Mesir semuanya apa? Game over. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Tuhan itu kalau punya rencana ya, dia tuh ngelakuinnya tuh banyak hal. Gimana caranya? Kita semua ini sampai kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Kita diberkati, anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu Tuhan punya cara yang luar biasa. Kita mungkin enggak kepikiran caranya kayak gimana tuh. Saya kayak gimana ya? Tuh, kalau pakai ini susah ya, pakai ini susah. Kalau aku begini susah juga. Ya. Nah itu urusannya Tuhan. Yang penting kita percaya. Sampai akhirnya bangsa Israel memasuki apa? Tanah Kanaan. Itu Yesus yang punya gawe, saudaraku. Kalau Yesus yang punya rencana, sudah istilahnya itu cinta buta lah, saudaraku ya. Ya, cinta buta, apapun dia lakukan untuk kita. Mati pun di kayu salib loh dia lakukan. Kita aja belum tentu tuh mau ditonjok orang karena teman kita aja belum tentu mau masuk sel karena teman kita kan, tapi jauh sebelum hal itu ada satu kisah ya, lebih romantis, lebih ekstrim daripada sinetron FTV. Lebih apa itu yang sinetron di RCTI itu yang kemarin tuh ada mak-mak meninggal tuh apa itu. Ada satu cinta yang luar biasa. Sebelum kita lahir, sebelum kita ngomong aku cinta Yesus, dia sudah membuktikannya di kayu salib. Ya, dia rela dipukulin, ditonjokin, telanjang, berdarah-darah, dagingnya itu sudah tercapik-capik, enggak kayak manusia lagi. Semua itu dilakukan untuk kita, supaya kita itu percaya bahwa kalau nyawa pun diberikan, loh, uang, rumah, keluarga kita, damai sejahtera kita, itu kan notabene kan lebih rendah nilainya dari sebuah nyawa kan Bapak Ibu. Nih Yesus mau ngomong loh, lah kalau nyawa yang berharga aja aku berikan, masa toh, apa toh kebutuhanmu apa? Penghidupan yang layak, pekerjaan yang baik, kesehatan, itu kan nilainya lebih rendah daripada nyawa. Nyawa pun Yesus berikan, supaya kita itu mempercayai bahwa janji-janji Tuhan yang notabene itu nilainya itu lebih rendah daripada nyawa pasti diberikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan pernah khawatir lagi. Kalau kamu punya impian yang besar, teruskan. Kalau kamu punya pengharapan yang besar, lanjutkan, naikkan terus, jangan didiskon. Doamu jangan didiskon, ya. Jangan pernah mendiskon doamu, jangan pernah mendiskon pengharapanmu, karena memang untuk itulah Yesus ada di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita khawatir kemudian ini deh, awalnya kita berpikir aku mau beli ini deh, terus kita lihat dompetnya kita tuh, kita lihat sumber daya kita, kayaknya kalau dipikir nggak bisa nih kayak gini nih, segini aja deh. Ngomong itu gratis kok Bapak Ibu. Tuhan aku pengen ini, ya oke, Tuhan aku pengen ini, ya Tuhan aku pengen ini nih, supaya aku bisa memberkati orang itu nih. Kalau aku nggak bisa sampai sini kan, aku nggak bisa memberkati orang-orang yang aku kasih nih. Ngomong aja Bapak Ibu, ya. Nggak ada yang dosa, nggak ada yang salah. Wong kita ngomong sama siapa sih? Kita ngomong sama Bapaknya kita kok. Jadi kita nggak usah perlu takut. Sama kayak ketika anak-anak Anda punya kebutuhan, apapun itu, ngomong sama Anda tanpa rasa sungkan, begitu juga hubungan kita dengan Bapak kita di surga, ngomong aja sudah, nggak perlu didiskon, nggak perlu takut-takut, kayak gitu loh.
Jangan sampai misalkan anak kita nggak mungkin bilang kayak gini waktu dia butuh seragam, Pak, aku butuh seragam nih, baju sama celana. Tapi karena aku tahu, papa kan duitnya dikit. Kayaknya kalau aku rasa nggak mampu, udah beli bajunya aja deh, nggak usah pakai celana kayak gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu toh. Ya kita ngomong apa adanya dengan Bapa kita di surga. Nah nanti kuasanya itu yang akan mengerjakan segala sesuatu. Kita lihat bahwa Saulus itu orang yang gak pantas untuk jadi anak Tuhan sama perbuatannya dia. Orang memandang seperti itu. Tetapi Tuhan kalau punya keinginan, dia pasti buat sesuatu itu luar biasa. Bahkan orang yang bejat seperti itu pun bisa dipakai Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-7 sampai 9. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saya minta main musik bersiap-siap. Nah, Bapak Ibu saya, Paulus itu siapa dulu? Dia siapa Saulus? Sampai hari ini kita tahu bahwa Paulus itu telah membuat sebagian besar surat atau kitab dalam perjanjian baru. Apa yang diwahyukan Yesus kepada Paulus? Kasih karunia. Hari ini gereja kita mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Itu karena satu orang yang dipakai Tuhan yang namanya siapa? Paulus. Sehingga hari ini kita terima kasih karunia. Kita mengalami banyak janji-janji Tuhan dengan hal-hal yang mudah, dengan cara-cara yang luar biasa tanpa kita bekerja keras. Satu orang ini dipakai. Dulunya siapa dia? Enggak siapa-siapa, bahkan dia orang yang jahat, orang yang bejat lah. Tapi Tuhan punya pekerjaan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, terlebih kita hari ini, amin. Kita hari ini sudah terima Yesus. Kita hari ini sudah menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Setiap hari kita mendengarkan kabar baik. Jadi percayalah, sahabatku, Yesus mengasihi kita. Kalau Yesus ada hari ini, di tempat ini, secara fisik, dia ngomong sama kita, apa sih? Apa? Kamu pengen apa? Ngomong nak sama aku nak, ngomong sama aku, apapun yang kamu mau aku perbuat bagimu. Kamu mau aku mati, aku lakukan. Aku mau mati kok buat kamu kok. Kamu mau darahku tercurah, kamu mau tubuhku hancur-hancuran supaya tubuhmu itu sehat, awet muda panjang umur, ku lakukan buat kamu kok. Buat kamu, iya, buat kita Bapak Ibu. Supaya kita semakin tahu dan sadar bahwa tidak pernah ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Sekalipun kita secara manusia nggak akan mampu melakukannya, nggak punya sumber daya untuk itu. Sebab itulah Yesus mati bagi kita. Supaya kita selalu ingat, supaya kita selalu tahu bahwa semuanya pasti diberikan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu bersama Bapa.